warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PPMPK Masa Bakti 2022-2023. Halo, perkenalkan nama aku Agnia Nurambia sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2022-2023. Halo, aku Syifa Putri Farista sebagai Wakil Ketua MPK Masa Bakti 2022-2023. Halo, perkenalkan nama saya Udia Reza sebagai Sekretaris MPK Masa Bakti 2022-2023. Jika ingin lebih tahu lanjut mengenai MPK, silakan simak baik-baik video ini. Jadi, apa sih MPK itu? MPK adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelas, yaitu suatu organisasi yang ada di sekolah yang bertugas untuk menguasai kinerjanya OSIS dan menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Lalu, apa sih tujuan MPK itu? Yang pertama, menjadi penyambung aspirasi para siswa. Yang kedua, memantau atau mengawasi kinerjanya OSIS. Yang ketiga, mengevaluasi setiap kinerjanya OSIS. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS. Yang kelima, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS. BPH adalah Badan Pengurus Harian. Adapun yang termasuk BPH MPK adalah pertama, Ketua MPK, kedua, Wakil Ketua MPK, ketiga, Sekretaris, keempat, Bendahara. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Adapun tugas-tugas Ketua MPK. Yang pertama, bertanggung jawab langsung kepada bidang kesiswaan atas program kerja MPK. Yang kedua, memonitoring kerja-kerja teknis OSIS dan MPK. Dan yang ketiga, melaksanakan dan menetapkan calon pengurus OSIS yang baru. Selanjutnya, sebagai Wakil Ketua MPK pasti memiliki tugas sendiri, yaitu yang pertama, menggantikan Ketua MPK jika berhalangan hadir seperti misalnya di rapat. Dan yang kedua, membantu Ketua MPK untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sekretaris pasti mempunyai tugasnya tersendiri. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Ketua MPK. Yang kedua, melakukan serta memantau kerja-kerja administrasi. Terakhir, tugas dari bendahara MPK pertama bertanggung jawab langsung terhadap MPK, yang kedua memantau teknis-teknis pembiayaan MPK. Nah, itu dia beberapa tugas dari BPH MPK. Nah, selanjutnya kami juga mempunyai komisi-komisi dan tugasnya sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Komisi A. Perkenalkan, saya Davina Kanisari Purnomo sebagai Ketua Komisi A. Perkenalkan nama saya Muhammad Ruli dari Komisi A. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Bukur sebagai anggota Komisi A. Perkenalkan, saya Sina Alia dari Komisi A. Perkenalkan, nama saya Rasmita Dwi Maulana sebagai anggota Komisi A. Perkenalkan, nama saya Sita Josefi dari Komisi A. Komisi A adalah komisi yang membuat anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan kode etik siswa yang telah disusun dan ditetapkan bersama. Tugas-tugas Komisi A sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi kinerja OSIS. Yang kedua, menginformasikan permasalahan AD atau ART kepada anggota MPK lain. Yang ketiga, memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Yang keempat, mengesahkan program kerja OSIS. Yang kelima, merancang perundang-undangan bagi OSIS. Yang keenam, mengkoordinir dan mengawasi kinerja tugas OSIS. Yang ketujuh, mengkonsultasi dengan pihak kesiswaan, kepala sekolah atau guru-guru yang ditunjuk oleh pihak kesiswaan. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu membuat AD atau ART MPK selama masa jabatannya. Kami dari MPK Komisi B, saya Fanden Serena Utapea sebagai Ketua Komisi B, saya Fisherina Aulia sebagai anggota Komisi B, saya Kanzilmi Aziza sebagai anggota Komisi B, Saya Dika Radiansyah sebagai anggota Komisi B. Saya Putra Wicaksana sebagai anggota Komisi B. saya Rizka Aurelia Mahali sebagai anggota Komisi B. Komisi B atau juga dapat disebut dengan GPHK atau bisa juga disebut dengan garis besar haluan kerja. Komisi B memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama adalah memberikan pengarahan kepada OSIS dan MPK selama pengabdiannya. Yang kedua, memberi materi sebagai pedoman bagi pengurus MPK SMP Negeri 1 Ciamas. Yang ketiga, memberi SP1 atau surat peringatan 1. Semua, perkenalkan kami dari Komisi C. Saya Karla Puratul Zakia sebagai Ketua Komisi C. Saya Galuh Putra Septian sebagai anggota Komisi C. Saya Devi Maharani sebagai Komisi C. Saya Keisa Cassandra Zulaika sebagai anggota Komisi C. Saya Marwa Alia Supaina sebagai anggota Komisi C. MPK Komisi C atau juga bisa disebut dengan bidang tata tertib memiliki beberapa tugas, yaitu 1. Menilai pertanggungjawaban OSIS. 2. Menetapkan program kerja OSIS. 3. Memilih dan menetapkan pengurus OSIS periode baru. Dan yang terakhir keempat, menindaklanjuti OSIS dan MPK yang bermasalah dan berhak memberikan SP2. Halo semua, kami dari MPK Komisi B. Saya Bunga Destia selaku Ketua Komisi B. Saya Rahel Safira sebagai
wakil ketua. Saya Safais Hana Zakira sebagai anggota. Saya Mary Nimalasula sebagai anggota. Saya Kalita Salsabiana Dipa sebagai anggota. Dan saya Amanda Ferdinand sebagai anggota. Komisi D disebut dengan bidang hubungan masyarakat atau humas. Humas adalah proses strategis dalam mengelola pelepasan dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik. Berikut tugas-tugas Komisi D. Tugas-tugas dari Komisi D. Tugas pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik serta meningkatkan hubungan harmonis, sosial, dan kerjasama antar warga sekolah dan alumni. Tugas kedua yaitu menangani masalah yang ada di sekolah. Ketiga yaitu menjaga tali silaturahmi kepada alumni serta memberikan informasi kegiatan sekolah kepada warga sekolah lainnya. Yang keempat, mempublikkan program atau perkembangan sekolah pada media sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan solidaritas antar warga sekolah dan alumni. Sekian dari kami.